yang berikut ada beberapa pelaksanaan Merdeka Belajar yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Sesuatu akan menciptakan teknologi. Terus yang berikut itu kerjasama lintas pihak. Kerjasama lintas pihak maksudnya? Maksudnya sekolah bekerja sama dengan sekolah lain dengan fasilitas pendidikan. Misalkan kita contohnya saat ini di Penjas, kalau berkaitan dengan kesehatan bisa kerjasama dengan puskesmas mereka untuk sebagai narasumber. Instansi lain Ya, sekolah lain. ya, sekolah lain juga boleh, instansi lain juga boleh. Terus yang berikutnya organisasi data ini kita disiapkan bisa menggunakan teknologi. Yang berikut ada beberapa komponen Merdeka Belajar yang dilaksanakan di kelas ini. Yang pertama visi. Apa membangun? Siswa dengan cara siswa membangkitkan pertama suatu konsep, siswa dapat saling berbagi, terus berikut siswa itu diberi kesempatan mencari dan menjadi sendiri. Yang berikut bertanya, membiasakan siswa untuk berani bertanya. Yang berikut dari komunikasi siswa dia tidak bekerja secara individu tapi juga bersama orang lain sehingga dia bisa bertukar pengalaman. Terus yang berikut modeling, jadi model yang contoh model yang diikuti oleh siswa, jadi bisa guru atau narasumber yang lain. Terus refleksi, setelah pembelajaran habis itu diberi kesempatan untuk mereka refleksi tentu. Terus yang berikut yang berkaitan dengan asesmen pengetahuan transfer. Oke, yang berikut ini peran guru dalam Saya Merdeka pengen Belajar. bilang habis itu tuh kita bertanya sedikit dulu baru kok munculkan lagi. Jadi komponen Merdeka Belajar salah satu kan membangun komunikasi. Siswa itu paling tidak bisa bertanya. Nah, kenyataan di lapangan siswa itu ternyata untuk bertanya masih sangat susah. Ya. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga Penyebabnya apa? Atau bisa penyebabnya mengatasi apa? masalah Solusinya ini? apa? Solusi apa yang harus kita ambil? Harus cari tahu penyebabnya dulu. Ya, itu kita harus memberikan stimulus, memberikan rangsangan dia. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung minta dia harus bertanya, tidak. Tapi kita membangun gaya bagaimana cara mengumpan dia untuk supaya dia bisa bertanya, membangkitkan dia punya mental. Itu tidak semudah, tapi yang kita harus lakukan itu. Ya. Karena kadang-kadang juga yang menjadi ketakutan siswa itu dia sudah berpikir bahwa ini kenyataan juga kita lihat, jangan sampai yang saya tanya ini salah. Dalam konsep pemikiran kan dia bilang saya tanya ini salah, terus jangan sampai menjadi bahan lelucon untuk teman-teman dan guru sehingga mereka rasa takut. Nah, itu cara kita guru bagaimana supaya bisa membuat dia itu nyaman tanpa rasa ketakutan atau cemas yang berlebihan untuk bertanya. Benar sekali. Dan metode itu saya berusaha untuk melakukan. Berusaha bagaimana untuk mereka tidak takut, mereka bertanya, ini tanya saja. Tapi tetap saja saya menemukan kendala. Saya lihat situasi seperti itu, saya tahu bilang, oh ini berarti saya yang harus bagaimana ini setelah materi ini habis, berusaha untuk jangan takut jalan ini. Pokoknya merangsang mereka sebagaimana bisa supaya mereka bertanya. Tapi kalaupun bertanya palingan satu orang, itu pun orang yang terbiasa. Kalau lain, padahal saya maunya artinya semua komunikasi itu dibangun di kelas itu, semua siswa itu bisa menyalurkan apa yang harus atau kendala apa yang mereka hadapi. Iya, memang harus, karena Merdeka Belajar ini kan diberikan kesempatan sesuatu untuk mereka sendiri berekspresi jadi kadang-kadang juga mereka dalam penggunaan bahasa itu yang mereka takut. Jadi coba kita perbiasakan mereka dengan bahasa mereka sendirilah.
baru kita perbaiki pelan-pelan. Mungkin juga dia takut dengan sambil menggunakan bahasa Indonesia tidak pas, dia harus tambah sulam dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi itu kita berikan kesempatan saja, dibiarkan saja, tidak apa-apa. Berikan motivasi juga. Kita sudah memotivasi semua, tapi tetap saja mereka ini tidak Karena mau terbiasa. bertanya. Karena tidak terbiasa. Terbiasa. Terus sekarang ini harus dibiasakan. Iya. Perlahan artinya tidak semua. Dari 1-2 orang dia bisa mengembangkan jadi banyak orang. Itu sudah yang diharapkan itu seperti itu. Harus Terus kalau saya sering-sering. melihat salah satu kendala yang dihadapi itu pengetahuan siswa dalam literasi masih sangat kurang. Membacanya itu masih kurang, sehingga ketika ini juga masih yang mungkin 1-2 orang iya. Selama ini kita bangun literasi di sekolah cuman iya kalau dijaga, kalau tidak juga anak tidak membaca. Dan itu yang membuat anak ketika bertanya sepertinya agak sedikit sungkan. Terus peran serta mungkin orang tua juga dari rumah. Kalau dari rumah kita sudah terbiasa anak itu bertanya, kita menjawab. Kalau di rumah orang tuanya ketika anak bertanya langsung diskak, memang ini memang begitu, maka akan terbawa ke sekolah. Jadi nanti kita coba, jadi kita coba dengan komponen Merdeka Belajar ini yang ada beberapa poin ini itu coba kita masukkan semua ke dalam pembelajaran itu. Jangan sampai yang tadi yang kita kuat itu mudah-mudahan bisa tercapai lah. Contoh satu lagi ada beberapa ini kontrol-fixme sendiri, bertanya, terus refleksi, modeling, learning community. Ini kita coba masukkan semua pada saat proses pembelajaran kita laksanakan. Nah, itu jangan sampai bisa membantu siswa mereka karena mereka merasa bahwa tanpa tekanan mereka belajar dengan senang hati gitu ya, bisa ibu ya seperti itu ya. Kalau saya melihat malah kesininya kalau dulu anak bertanya iya mereka ini, tapi sekarang mereka untuk padahal sekarang guru malah lebih ramah daripada siswa. Kalau dulu siswanya terkesan lebih kayak macam dengan guru mereka sangat ada yang minta pokoknya hormat, rasa ininya menghormati gurunya tinggi, dan ketika di dalam kelas juga tidak main-main ketika itu. Tapi sekarang karena terlalu ramah, kadang juga bisa dengan guru ya kayak teman main gila ini begitu. Ternyata di kelas juga kita harap oh iya kalau ramah mungkin di kelasnya lebih berbaur lagi, lebih cair begitu. Tapi nyatanya justru tidak, yang ada di kelas kadang pertanyaannya malah bagaimana sih mereka buat kawan lain supaya saya ketawa apa ada membuat lucuan begitu. Jadi ya kita lihat pola pembelajaran kita juga sih ini sekarang ramah pada anak, tapi ramah yang seperti apa, jangan sampai anak tidak ada membedakan mana siswa mana gurunya, tidak membedakan. Itu yang harus diperhatikan juga dalam, karena merdeka belajar jadi kita bilang merdeka jadi aman semua merdeka Bebas terkontrol. Iya, harusnya ada kata kontrol di situ. Di dalam kelas kita harus mengarahkan siswa. Kita merdeka terpimpin. Harus selalu menyampaikan itu. Kalau kata itu kita tidak sampaikan, nanti dia menerjemahkan sesuai dia punya. Merdeka sesuai menurut dia, kan? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Berikut ini dalam peran guru dalam Merdeka Belajar ini, peran guru dalam Merdeka Belajar ini. Jadi itu saya punya rumah itu. Ini sekolah. Gambar sekolah sama. Oh iya, sekolah. Yang pertama guru sebagai mediator dan fasilitator. Terus yang berikut guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru sebagai demonstrator. Terus guru sebagai pengelola. Guru sebagai evaluator, evaluasi itu. Terus guru sebagai pembimbing dan motivator. Yang kita tadi yang bertanya itu tugas kita juga sebagai guru. Terus selain itu juga kompetensi tambahan para guru yaitu kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan linguistik dan logis. Terus dan kompetensi yang berkaitan kompetensi profesional guru yang tadi Ibu sampaikan itu, bagaimana kewibawaan guru punya dalam kelas, itu yang memang harus kompetensi yang kita guru harus melakukan. Terus yang berikut pada kesempatan terakhir ini
Itu saya mengambil kata-kata motivasi sedikit. Merdeka belajar itu merdeka meraih mimpi. Terus yang berikut, sinergi pemuda-pemudi membangun negeri. Jangan jadikan kebebasan hanya sebatas angan bagi setiap insan. Jadi bukan angan saja, tapi benar-benar dilakukan. Oke, yang terakhir, sekian dan terima kasih untuk ibu berdua yang sudah meluangkan waktu untuk saya mendapatkan kesempatan saya.